Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kali ini masih listrik statis, tapi di sini ada gabungan dengan konsep gerak ya. Jadi sudah agak berbau-bau antar ruang lingkup ya. Tidak hanya materi listrik statis. Oke, kita lihat. Bola yang bermassa 1 gram dan bermuatan 10 pangkat minus 6 coulomb dilepaskan pada ketinggian 20 meter di atas permukaan bumi dalam medan listrik seragam E sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 Newton per coulomb yang berarah ke atas ya. Jadi kita perhatikan di situ muatannya positif ya, muatannya positif, medan listrik ke arah atas. Ingat ya, muatan positif akan mengalami gaya yang searah ya, ingat, searah dengan medan. Jadi kalau medannya ke atas kemudian muatannya positif, maka muatan itu akan mengalami gaya ke atas juga. Jadi kalau saya gambarkan, nah misalnya seperti ini ya, dia ada medan listrik ke arah atas. Ini medan listriknya saya gambarkan dengan E, maka dia akan dapat gaya ke atas, gaya coulomb, saya sebut aja FC ya. Anggaplah percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Setelah bergerak sejauh 10 meter dari keadaan diam, bola tersebut akan bergerak dengan kecepatan berapa ya? Bola tersebut akan bergerak dengan kecepatan berapa? Nah, jadi perhatikan bahwa 20 meter ini sebetulnya tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah bergerak sejauh 10 meter ya. Jadi bergerak sejauh 10 meter. Jadi ini ya. Nah, ini kita sebut saja misalnya ini sebagai delta S-nya gitu ya, 10 meter ya. Kecepatannya berapa? Ya. Nah, selain ada gaya listrik juga tentu karena dia punya massa berarti ada gaya gravitasi ya, ada M dikali dengan G ya. Massa dikali percepatan gravitasi ya. Nah, kalian hitung dulu masing-masing gayanya sehingga kita bisa menentukan nanti benda ini akan bergerak kemana, ke arah atas atau ke arah bawah ya. Nah, gaya coulombnya kita hitung. Jadi gaya coulomb F coulomb ini saya tuliskan Q dikali dengan E ya. Q-nya itu adalah muatannya 10 pangkat negatif 6. Kemudian medan listriknya adalah 3 kali 10 pangkat 4 ya. Jadi kita dapatkan dari sini gaya listriknya besar gaya listriknya adalah 3 kali 10 pangkat minus 2 Newton ya. Gaya coulombnya 3 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Nah, sementara gaya beratnya saya sebut M dikali dengan G. Perhatikan di sana masanya 1 gram. Ubah ke SI jadi 10 pangkat minus 3 kg. G-nya kita ambil 10. Nah, berarti dapat berapa? 10 pangkat minus 2 Newton. Perhatikan gaya coulombnya adalah 3 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Sementara gaya gravitasinya adalah 10 pangkat minus 2 Newton saja. Jadi artinya gede yang mana? Ya, gede yang gaya listrik ya, gaya listriknya lebih besar. Nah, artinya benda ini atau muatannya akan mengalami percepatan ke arah atas. Ya, betul sekali, percepatan ke arah atas. Berarti jawabannya bukan yang dua ini ya. Nah, jadi percepatannya ke arah atas. Nah, lalu berapa besar percepatannya? Ya, nah, kita punya percepatan, ada gaya ya, ada gaya berarti kita bisa menentukan apa berikutnya? Menentukan percepatan itu saja ya. Ingat aja sigma F sama dengan apa? Nah, sigma F sama dengan M dikali dengan A. Jadi sama dengan sigma F-nya ke atas ada 3 kali 10 pangkat minus 2 Newton dikurangi 10 pangkat minus 2 Newton sama dengan M. M-nya 10 pangkat minus 3 dikali dengan A. Semua kalikan dengan 10 pangkat minus 3, saya akan dapatkan di sini 30, saya akan dapatkan di sini 10. Iya kan? Sama dengan A. Jadi dari situ dapat A-nya adalah 20 meter per sekon kuadrat. Ke arah mana? Ke arah atas ya. Nah, kalau sudah dapat percepatannya, langkah terakhir kita menentukan kecepatannya ya, menentukan kecepatannya ya. Menentukan kecepatannya gimana? Ya, tidak ada unsur waktu kan? Kalau tidak ada unsur waktu kita bisa pakai begini. V kuadrat, ingat ya, sama dengan apa? V0 kuadrat. Ingat kemarin belajar kinematika 2A dikali dengan delta S-nya ya. Nah, jadi bergerak dari keadaan diam berarti V0-nya sama dengan 0 ya kan? Nah, V kuadratnya berarti sama dengan 2 dikali A-nya 20, delta S-nya adalah 10 meter ya. Ini 10 meter, lihat ini ya. Nah, berarti dari situ lihat, ini kan berapa? 2, berarti 20 kali 20 kan? Iya, V kuadrat 20 kali 20, berarti V-nya berapa? Ya, V-nya adalah 20 meter per sekon ya. 20 meter per sekon. Jadi jawabannya yang mana? Iya, jelas sekali jawabannya yang D ya. Ya.
Bisa dimengerti? Oke, sip.